mesti dicegah oleh orang-orang kafir, dicegah oleh syaitan, dicegah oleh orang kafir, dicegah oleh orang munafik, dicegah oleh orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, dan juga orang-orang yang ikut kepada mereka. Kemudian mereka, di antara bentuk pencegahan mereka, memberikan tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini dakwah teroris, dakwah ini dakwah yang baru atau kelompok atau yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan dan saya jawab di buku ini. Kita ingin dapat ganjaran yang besar, dan kita ingin juga dengan kita menuntut ilmu, kita dimudahkan jalannya oleh Allah ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga, maka kita harus menempuh jalannya dengan kita talabul ilmi syar'i. Kita wajib menuntut ilmu syar'i. Makanya kita harus ikhlas karena Allah dan gunakan kesempatan yang Allah berikan dalam beberapa jam ini untuk mendapatkan manfaat. Jangan sampai kedatangan kita sia-sia. Jadi jangan bermain, jangan tidur, jangan ngobrol, jangan yang lainnya. Konsentrasikan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini harus bukan sekedar kita datang saja, tapi bagaimana kita memahami apa yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan yang namanya ilmu al-fahmu. Kalau kita ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan diberikan pemahaman oleh Allah Taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Pembahasan ini merupakan permintaan dari panitia karena banyaknya dakwah yang ada, tapi mereka tidak tahu apa sih prinsip dakwah salaf yang besar, yang pokok, yang mendasar, yang mendakwakan kepada seluruh umat manusia. Bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang hak, meskipun dituduh dengan berbagai macam tuduhan oleh orang. Tuduhan-tuduhan semua yang dilontarkan kepada manhaj yang hak. Manhaj salaf ini merupakan manhaj yang hak, manhaj yang benar, satu-satunya jalan yang hak menuju kepada surga. Tapi karena jalan ini jalan yang hak, mesti digoda oleh syaitan, mesti dicegah oleh orang-orang kafir, dicegah oleh syaitan, dicegah oleh orang kafir, dicegah oleh orang munafik, dicegah oleh orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, dan juga orang-orang yang ikut kepada mereka. Kemudian mereka, di antara bentuk pencegahan mereka, memberikan tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini dakwah teroris, dakwah ini dakwah yang baru atau kelompok atau yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan dan saya jawab di buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dakwah yang hak merupakan dakwah yang mulia. Dakwah salaf ini merupakan dakwah yang mulia yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didakwakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, didakwakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immatul mujtahidin sampai hari ini. Dan dakwah ini merupakan dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah ini. Betapa banyak orang-orang yang tadinya dalam kegelapan kemudian diberikan cahaya oleh Allah. Yang tadinya mereka bodoh diberikan pengetahuan oleh Allah. Yang tadinya mereka dalam kesesatan diberikan hidayah oleh Allah. Yang tadinya mereka jauh dari Islam, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, Allah berikan hidayah dengan dakwah ini. Dan kalau antum lihat dan jujur para da'inya dan juga orang-orang yang ada,
Kalau kita lihat penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Penuhnya masjid di mana-mana berkat dakwah ini. Yang tadinya masjid di mana-mana sepi, tapi begitu dakwah ini dimulai, didakwahkan di mana-mana, penuh masjid. Penuh di mana-mana, terutama yang muda-muda. Yang penuh, yang muda-muda. Yang sebelumnya kita lihat sedikit orang yang datang ke masjid. Paling yang sudah tua-tua. Jadi menurut anggapan orang, ke masjid itu kalau sudah tua, kalau sudah mau meninggal baru ke masjid. Tapi begitu dakwah ini jalan, subhanallah, banyak orang ke masjid. Banyak orang melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid. Banyak orang menuntut ilmu syar'i dan yang lainnya. Yang tadinya wanita-wanita tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Begitu juga yang tadinya banyak anak-anak yang durhaka, mereka berbuat baik kepada orang tua. Karena dakwah ini menganjurkan wajibnya berbuat baik kepada orang tua dan haramnya durhaka pada orang tua. Dengan dalil, semua dibawakan dengan dalil. Makanya ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau kita memahami dakwah ini merupakan dakwah yang hak, dakwah yang diberkahi oleh Allah. Meskipun orang menuduh dengan berbagai macam tuduhan, karena bagaimanapun juga syaitan tidak senang orang mengikuti dakwah yang hak. Orang kafir tidak senang mengikuti dakwah yang hak. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang mujrimin nggak senang mengikuti dakwah yang hak ini. Makanya kita harus terus mendakwakan dakwah yang hak dan mengulangi kajian tentang kitab ini harus terus diulang sampai orang-orang itu paham. Karena berkaitan dengan dakwah salaf ini banyak orang yang tidak paham. Hatta tokoh-tokoh agama yang dikatakan dia dai yang sudah dikenal, atau dia dari departemen agama atau dari majelis ulama, banyak yang belum paham tentang dakwah ini, dakwah salaf. Karena mereka menganggap bahwa dakwah ini merupakan dakwah yang baru. Maka kita harus ulang-ulang tentang pembahasan dakwah yang hak ini. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf, tentang dakwah salaf, termasuk juga para dai-nya, para ustadznya, para kiai dan yang lainnya, tidak tahu. Makanya mereka juga harus dengarkan dakwah ini agar mereka paham dan membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini.